Baik, kali ini di Marketplace pemirsa kita sudah terhubung dengan narasumber, ada Mas Hendra Wardana, founder Republik Investor. Apa kabar Mas Hendra? Baik Mas Vicky, apa kabar Mas Baik, Vicky? kabar baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Semoga kita sehat selalu ya Mas Hendra ya. Siap Mas Vicky. Baik, bicara mengenai pergerakan dari IHSG yang menguat ke level 7.269, sepekan naik 2%. Seberapa kokoh sebetulnya IHSG kita, Mas Hendra? Oke Mas Vicky, kalau misalnya kita lihat sendiri memang YSG sebenarnya sudah mengalami penguatan sebesar 8% nih dari titik terendahnya pada tahun 2024. Kalau misalnya kita lihat titik terendahnya ini terjadi pada saat kebijakan full call option itu. Tapi ketika misalnya dievaluasi kebijakan dari full call option ini direvisi oleh bursa sehingga investor kecenderungan merespon hal tersebut positif. Jadi sentimen terkait dengan kebijakan full call option ditambah dari makroekonomi domestik yang membaik serta ekonomi global katakanlah Amerika dan Cina yang stabil ini yang membuat IHSG mengalami penguatan yang saat ini berada di level 7.269. Dan kalau misalnya kita lihat dari awal minggu ini aja asing sudah mencatatkan net buy sebesar 2,01 triliun. Mas Wiki. Oke, dan artinya memang secara isu ataupun sentimen banyak sekali sentimen-sentimen yang mendukung penguatan dari IHSG ini begitu ya. Dan Betul juga Mas ke depan Wiki. mungkin ini juga secara proyeksi kurang lebih akan sama, artinya kekokohan ini akan berlangsung lama atau ada concern-concern lain sebetulnya Mas Hendra menurut Anda? Oke, kalau misalnya saya sih prediksi sampai akhir tahun IHSG minimal akan berada di level 7.500. Hmm. Apakah di minggu-minggu ini IHSG akan kecenderungan naik atau turun? Kalau menurut analisa saya kemungkinan akan sideways dan Hmm. kecenderungan akan konsolidasi terlebih dahulu sebelum melanjutkan penguatan lebih lanjut Mas Vicky. Karena kalau misalnya kita lihat naiknya ini sudah 8% Hmm. dari 2 sampai 3 minggu dari harga terendahnya, jadi kemungkinan akan ada aksi taking profit dari para investor. Oke, baik. Dari IHSG kita akan spesifik membahas mengenai sektor perbankan, spesifiknya ke BBNI yang menguat 4% kemarin, bagaimana rekomendasi untuk perbankan dan juga proyeksi lah ya. Ini menjelang musim laporan keuangan di kuartal 2 tahun ini. Iya, Mas Wiki dan teman-teman investor, kalau misalnya kita lihat memang sebenarnya dari sektor perbankan dari titik terendahnya pada saat itu mengalami kenaikan terus nih perbankan dan walaupun kita lihat memang sebenarnya kalau misalnya untuk jangka panjangnya sektor perbankan ini sebenarnya masih dalam fase yang downtrend. Tapi seharusnya ini sebenarnya jadi kesempatan nih buat investor untuk mengoleksi saham-saham perbankan karena tadi yang Mas Wiki bilang seperti Bank BNI atau Bank Mandiri atau BRI ini sebenarnya jadi kesempatan buat teman-teman investor untuk mengoleksi saham-saham tersebut. Adapun kalau misalnya saya lihat memang proyeksi sektor perbankan di tahun 2024 ini memang pastinya ditopang oleh pertumbuhan kredit. Seiring dengan apa? Seiring dengan stabilnya angka GDP kita di tahun 2024 di atas 5%. Nah, kalau misalnya kita lihat juga NPL perbankan juga bisa dibilang masih stabil, itu di rentang 2 sampai 2,5%. Sehingga kalau misalnya NPL-nya stabil, ini dapat meningkatkan rasio probabilitas dari sektor perbankan itu sendiri. Nah, kalau misalnya kita lihat dari laba bersih Bank BCA sendiri di kuartal 1 2024 itu tumbuh sebesar 14,5% secara year on year, serta kalau misalnya Bank BRI dia tumbuh sebesar 6,1%, Bank Mandiri tumbuh sebesar 1,5% dan laba BNI ini tumbuh sebesar 10,9% secara year on year. Jadi bisa dibilang saham-saham perbankan masih sangat menarik untuk dicermati Mas Wiki. Oke, dari saham-saham yang Anda tadi sebutkan yang secara valuasi masih menarik ataupun masih murah lah ya dan juga potensial upside yang paling tinggi yang mana Mas Hendra? Kalau misalnya saya lihat berdasarkan valuasi, memang berdasarkan dengan PI, BBNI masih jauh lebih menarik karena Hmm. PI-nya sebanyak 8,11 kali dibandingkan dengan rata-rata industri sektor perbankan di 11,9 kali. Nah, kalau misalnya dilihat dari valuasi PB sendiri, BBNI mendapatkan PB sebesar 1,19 kali dibandingkan dengan sektornya 2 kali. Jadi bisa dikatakan BBNI masih cukup rendah dibandingkan dengan sektor perbankan yang lain. Jadi saya Oke. merekomendasikan kalau misalnya buat dicermati bisa Bank BNI atau Bank Mandiri untuk dikoleksi buat teman-teman investor.
Oke, untuk Bank BNI dan juga Bank Mandiri ada target price, Mas Hendra, sampai akhir tahun? Kalau misalnya untuk BBNI sekitar cukup. Ya, kalau untuk BBNI sendiri dengan harga saat ini berada di level 4.860, target kita untuk BBNI itu terdekatnya ada di level 4.950 dan target profit poolnya ada di 5.200 Mas Wiki. Itu untuk BBNI. Oke, untuk Bank Mandiri? Kalau untuk Bank Mandiri sendiri itu resistennya itu ada di level 6.600 dan take profit keduanya itu agak lumayan tinggi, itu berada di level 7.050 Mas Vicky. Baik, itu tadi analisis dari sektor perbankan, Bang Hendra sendiri merekomendasikan BBNI dan juga Bank Mandiri begitu ya. Oke, kita akan jeda sejenak Mas Hendra, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini, plus juga nanti kita akan bergabung dengan Menhol Bursa Efek Indonesia untuk menyaksikan seremoni IPO di sana. Tetap bersama kami akan segera kembali.